ini kami diundang berdiskusi oleh pejabat utama Mabes Polri. Di dalam diskusi itu saya meminta supaya ditetapkan orang-orang tertentu menjadi tersangka dengan alasan saya sudah memberikan solusi supaya orang itu meninggalkan cara-cara yang lama, fitnah-fitnah, tetapi tidak mau meninggalkan cara itu, tetap mereka bergelimang di dalam dosa fitnah itu. Oleh karena itu saya bilang kesabaran kita sebagai penasihat hukum sudah selesai sampai jam 24 tadi malam, maka kita minta supaya orang-orang yang terus menggali kebohongan untuk menutup kebohongan itu segera tersangka demi kepastian hukum dan keadilan. Itulah intinya. Siapa aja itu Bang maksudnya Bang? Siapa aja sih Pak? Salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat. Misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1 M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Kemudian sudah saya analisa juga percakapan WhatsApp beliau dengan almarhum maupun dengan adik almarhum, tidak ada perbuatan pelecehan itu dari awal, sudah kita yakin. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau perbuatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka. Demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidikan maksudnya, yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka, jangan hanya dikenakan kode etik. Itu intinya. Hasil koordinasi dengan penyidik tadi gimana Bang, dan apakah ada kepastian gitu penyidik juga akan manggil PC? Saya meminta itu dengan sangat, dan mereka lagi pertimbangkan. Akan ada pemanggilan juga terhadap PC dari penyidik Barreskrim Bang, tadi ada Saya info. minta, karena kalau cuma alasan katanya itu terguncang, depresi, ya digantilah psikolog klinisnya menjadi psikiater atau dokter psikiater, karena dokter psikiater itu kan lebih hebat dia dan lebih luas jangkauannya, bisa diberikan dia misalnya obat supaya tidak depresi atau dibikin treatment tertentu yang terukur gitu loh, supaya dia bisa bahagia kan begitu, daripada terus berpura-pura kan nanti masyarakat jadi menganggap penegakan hukum di negeri ini kan bisa dipermainkan toh. Oleh karena itu, karena kami sebagai penegak hukum di sini ada tim, tidak mau hukum dipermainkan, maka kita minta kepada Kabar Reskrim, kepada Dirtipidum dan kepada yang lainnya juga, hukum harus ditegakkan. Jangan hukum ditipu dengan kepura-puraan, apalagi dengan cara-cara obstruction of justice gitu. Oke, Bang, terkait peristiwa di Magelang itu gimana Bang? Katanya kan apapun itu yang menyulut emosi dari FS, ini katanya peristiwanya terjadi di Magelang. Bahkan tim khusus juga kemarin sudah menggeledah rumah FS di Magelang. Di Magelang itu hanya ada ulang tahun perkawinan yang ke-22. Di dalam ulang tahun itu memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu, sehingga si bapak pergi meninggalkan ulang tahun itu atau acara itu segera setelah selesai dengan meninggalkan istri dan anaknya maupun para ajudannya. Nah, kemudian si ibu juga pulang dari situ happy. Happy-nya si ibu bagaimana, Ibu Putri? Dia masih ber-WhatsApp ria dengan adik daripada almarhum, dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdy Sambo maupun Ibu Putri. Lalu ketika dipotret almarhum ini menyetrika baju sekolah ya, dikirim ke adiknya. Lihat nih abang kau nih, rajin kali kau datang lagi sini bantuin abangmu. Dia ini multi talenta, luas banget deh. Sampai bingung mau kasih gaji berapa. Karena banyak yang dikerjakan kan begitu, bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ
Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Bahkan diajak, kamu ke sini, kamu ada off nggak, ada libur nggak? Oh iya Bu, saya lagi piket kan gitu. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja. Balik ke Jakarta juga normal. Jadi terkait dengan tuduhan Ferdy Sambo yang menyatakan ada sesuatu di Magelang, dialah yang ada sesuatu dengan ibu dan dialah ada sesuatu dengan si Cantik itu. Kan begitu. Jadi kalau dengan Joshua atau almarhum tidak ada. Baik-baik saja. Ya. Berarti pertengkarannya juga bukan melibatkan almarhum ya Bang ya? Tidak ada, cuma diduga almarhum ini atau dituduh memberi informasi tentang kenapa si bapak tidak pulang-pulang ke rumah, lalu dicari oleh si ibu. Dan diduga almarhum ini memberi informasi tentang keberadaan si Cantik dan lain-lainnya itu kan begitu. Ya. Bang, dari keluarga apakah ada rencana untuk melaporkan istri FS ini karena berlaporan palsu? Oh, pasti dong. Bahkan tadi sudah minta jadikan tersangka. Tersangka di dalam pembunuhan itu, pembunuhan terencana pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto pasal 56 karena dia berpura-pura menciptakan obstruction of justice dan perbuatan jahat dan menyebar berita palsu kepada masyarakat. Kan kasihan 270 juta tuh masyarakat kita di prank sama dia. Katanya Kompolnas kena prank. Prank apa perang? Prank ya. LPSK kena prank. Komnas HAM kena prank. Mabes Polri kena prank. Yang tidak kena prank kan cuma saya dan tim saya. Karena kita rajin berdoa, jadi kita tidak bisa kena prank kan begitu. Karena kita percaya kepada Tuhan Elohim toh, sehingga pranknya itu tidak laku sama kita. Kebetulan kami juga memang tidak mau menerima sesuatu tuh. Mungkin kalau terima sesuatu juga kena prank juga kan begitu. Ya. Bang, kalau alasan ini laporan atau anjuran atau apa Bang? Laporan terhadap Ibu Putri. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Jadi ini masih dalam perkara tindak pidana dulu, tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan terencana. Tapi sejauh ini memang belum dilaporkan secara resmi ya Pak? Sudah dilaporkan. Saya yang melapornya, atas nama saya. 340, 338, 351, 3. Tapi nanti akan ada lagi 4 laporan lagi ditambah gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Ya. Bang, mungkin tanggapannya terkait nantinya juga Baradae ini kan akan jadi justice collaborator, mungkin tanggapan dari kuasa hukum? Ya memang begitu saya lihat mukanya si Baradae sejak awal ya, dia bukan pelaku, tapi dia disuruh kan gitu. Maka saya usulkan dia supaya dilindungi oleh pelindung kan begitu, supaya dijadikan dia justice kolaborator kan begitu. Karena saya melihat muka orang aja kadang saya udah ngerti isi otaknya kan begitu. Di situ kelebihan kita gitu. Yang tidak dimiliki oleh orang lain itu karunia Tuhan itu. Saya melihat muka orang aja saya tahu isi otaknya. Apakah dia jahat apa tidak bisa mengerti kan gitu. Kalau dugaan suap mungkin Pengennya jual suap itu biarlah nanti kita laporkan ke KPK. Kemudian juga melibatkan LPSK. Seperti saya katakan yang lalu-lalu, ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar apa yang saya katakan dulu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib tuh. Itulah Indonesia. Tapi Bang, perkembangan dari upaya keluarga memulihkan nama almarhum, Saya sudah minta Presiden dalam rangka upacara 17 Agustus 2022 atau memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka. Presiden kita minta supaya merehabilitasi nama baik daripada almarhum dan keluarga, yaitu dengan memulihkan harkat dan martabatnya dari fitnah-fitnah kegelapan. Yang kedua, menjadikan almarhum ini menjadi pahlawan kepolisian RI untuk merebut kepolisian dari tangan mafia yang selama ini menutupi kepolisian itu, menjadi kepolisian itu tidak murni 100% menjadi
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita mau setelah kita rebut Polri ini, dia menjadi polisi yang humanis, yang benar-benar dekat dengan rakyat, yang disegani, yang disayangi oleh rakyat, yang tidak makan dari pemberian mafia. Tetapi biarlah kita kasih dia gaji, kita usulkan nanti minimal 25 juta misalnya untuk polisi paling pangkat paling rendah. Jenderal-jenderalnya ratusan juta, tapi tidak boleh mengabdi kepada mafia, tidak boleh menikmati hantaran-hantaran uang dari mafia. Tetapi biarlah itu kita biayai. Yang berikutnya menjadikan museum apa namanya itu, rumah dinas Kadipropam Polri, supaya di situ nanti tergambar apa namanya itu, peran mafia, hantaran mafia, rencana pembunuhan, kemudian muncul pengacara, muncul kemudian hoax, muncul Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK dan seluruhnya itu, muncul Kementerian Menko Polhukam, muncul Presiden, muncul yang lainnya, muncul pers dan sebagainya, sampai hingga drama Duren 3 ini terbelah kan begitu ya, cakongsi maksudnya kan. Muncul lagi PPATK yang sudah mengendus aliran uang itu dan sebagainya. Akhirnya nanti dilihatlah itu sepanjang masa. Inilah lambang kejahatan akibat kompromi dengan kegelapan. Nah nanti diingatlah itu selama-lamanya, dan polisi trauma dengan itu, tidak lagi melakukan cara-cara yang jahat seperti itu di kemudian hari. Oke. Gitu. Bang, tadi terkait transaksi dari almarhum ke salah satu Ada satu lagi, memberikan kompensasi kepada orang tuanya. Karena orang tuanya yaitu kompensasi materi karena sudah melahirkan dia 9 bulan 10 hari, mendidik dia dari bayi, menghantar dia dari Polri, tahu-tahu begitu saja dipotong-potong dan ditembakin oleh para penjahat ini. Nah di sini ibu-ibu setanah air terpukul karena ibu-ibu lah yang menanggung beban ini sangat berat. Itulah the power of mak-mak, ya. Oke, ada lagi? Transaksi dari almarhum ke salah satu tersangka ini artinya diduga dilakukan salah satu tersangka itu berarti, Bang? Ya, bukan diduga lagi. Orang udah mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Berapa Bayangkan itu itu aliran kan kejahatan perbankan, dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Nilainya berapa itu, Bang? Hah? Aliran dana yang masuk, Bang? Dari rekening almarhum mengalir ke tersangka. Berapa, Bang, nominalnya? 200 juta. 200 juta. Yang Tersangkanya itu- inisialnya yang mana, Bang? Nanti itu diumumkan nanti sampai biar ada kerjanya. Kalau saya nanti kesannya mereka tidak kerja.